Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Semoga sehat selalu di rumah dan Pak Guru juga sehat selalu. Baiklah anak-anak, kembali lagi bersama Ustadz Haris di pelajaran PJOK. Hari ini pelajaran yang akan kita pelajari adalah cedera, jenis cedera dan cara menanganinya. Untuk pertemuan kali ini, materi yang akan kita pelajari adalah jenis cedera dalam aktivitas fisik, khususnya dalam aktivitas olahraga. Baiklah, sebelum masuk ke dalam materinya, ayo kita pemanasan terlebih dahulu. Pemanasannya akan Ustadz contohkan dalam video berikut ini. Nah, setelah kita selesai melakukan pemanasan, ayo kita belajar materinya. Silahkan disimak video ini sampai akhirnya. Sebelumnya, Ustadz akan sampaikan tujuan pembelajarannya ya. Yang pertama, menunjukkan jenis-jenis cedera dalam aktivitas fisik dan kehidupan sehari-hari. Yang kedua, menjelaskan cara menangani jenis-jenis cedera dalam aktivitas fisik dan kehidupan sehari-hari. Yang ketiga, menjelaskan jenis-jenis cedera dalam aktivitas fisik dan kehidupan sehari-hari. Yang keempat, diharapkan anak-anak bisa mendemonstrasikan cara menangani jenis-jenis cedera dalam aktivitas fisik dan kehidupan sehari-hari. Nah, seperti yang Ustadz sampaikan tadi, pembelajaran kita kali ini kita akan belajar tentang jenis cedera dalam aktivitas fisik, yaitu dalam aktivitas olahraga. Nah, anak-anak, tentunya saat kita melakukan olahraga pastinya akan ada yang namanya cedera kalau kita tidak berhati-hati. Nah, cedera itu ada bermacam-macam. Yang pertama yang akan kita bahas adalah memar. Memar adalah keadaan cedera yang terjadi pada jaringan ikat di bawah kulit. Memar biasanya karena benturan atau pukulan pada kulit. Memar menimbulkan daerah kebiru-biruan atau kehitaman pada kulit. Nyeri karena luka memar biasanya ringan sampai sedang dan pembengkakan yang menyertai sedang sampai berat. Memar dapat terjadi pada daerah kepala, bahu, siku, tangan, dada, perut, dan kaki. Selanjutnya, cara menangani memar. Yang pertama, ketika tubuh kita ada yang memar, itu langsung saja kompres dengan es, ya, kompres dengan es dan air
dan air panas secara bergantian tiap 3 jam sekali selama 12-24 jam. Yang selanjutnya, kompresan ini untuk menghentikan pendarahan kapiler. Yang selanjutnya, istirahat ya. Setelah dikompres, istirahat untuk mencegah cedera lebih lanjut. Istirahat ini juga dapat mempercepat pemulihan jaringan lunak yang rusak. Selanjutnya, hindari benturan di daerah cedera saat beraktivitas fisik. Jadi kalau ada bagian kita yang cedera, jangan sampai tersentuh dengan benda lain karena itu akan sangat sakit sekali. Nah, yang selanjutnya ada cedera otot anak-anak. Cedera otot terdiri atas cedera otot tendon dan cedera otot ligamen. Otot tendon menghubungkan otot dan sendi atau otot dan tulang. Sedangkan otot ligamen mengikat tulang dan persendian. Caranya, penanggulangan cedera otot dengan mengistirahatkan bagian cedera dan mengompresnya dengan es atau bisa dengan air hangat seperti ketika kita terkena memar tadi ya. Cedera otot yang lain adalah kram otot. Penyebab kram adalah kelelahan otot, kurangnya pemanasan dan peregangan, serta gangguan sirkulasi darah menuju otot. Makanya anak-anak sebelum melakukan aktivitas olahraga harus melakukan pemanasan agar tidak terjadi kram pada bagian tubuh kita ya. Kram otot ini menyebabkan rasa nyeri. Cedera yang selanjutnya adalah pendarahan. Saat beraktivitas fisik, seorang dapat mengalami pendarahan ya anak-anak. Apa jenis yang terjadi saat beraktivitas fisik? Pendarahan yang sering terjadi saat beraktivitas fisik adalah pendarahan hidung, pendarahan mulut, dan pendarahan kulit. Lalu, bagaimana cara mengatasi pendarahan ini ya anak-anak? Silahkan disimak videonya. Nah, pada pendarahan hidung, anak-anak bisa dudukan penderita, lalu jepit hidung sedikit ke bawah tulang rawan hidung ya. Yang selanjutnya, posisi ibu jari berhadapan dengan jari lain. Lakukan selama 5 menit. Anjuran korban bernapas melalui mulut ya. Jadi anak-anak bisa menjepit hidungnya, jangan keras-keras tapi dijepit aja supaya darahnya tidak keluar. Lalu yang jadi korban itu silakan untuk bernapas menggunakan mulut. Terus berikan kompres dingin di sekitar batang hidung, mata hingga pipi supaya menghindarkan rasa nyeri. Jika penderita tidak berhasil dihentikan, segera minta pertolongan kepada orang dewasa di sekitar anak-anak. Nah, jenis pendarahan yang selanjutnya adalah pendarahan mulut ya anak-anak. Pendarahan dari bibir atau gusi bisa dihentikan dengan penekanan langsung dan kompres dingin ya di bagian pipi kita ya. Jika terdapat gigi goyang atau fraktur, gigi tidak dicabut ya. Jika terdapat gigi goyang atau fraktur, gigi tidak dicabut, korban dibawa ke klinik atau rumah sakit untuk ditangani oleh dokter gigi. Jenis cedera yang selanjutnya adalah kehilangan kesadaran. Jika wajah orang yang pingsan pucat karena kelelahan atau lapar, baringkan di tempat datar, letakkan kepala lebih rendah dari kaki agar darah mengalir ke kepala korban yang pingsan itu. Nah, jika wajah orang yang pingsan memar, sangga kepalanya dengan bantal atau sesuatu ya. Tujuannya agar darah mengalir secara normal. Jika korban muntah, miringkan kepala agar muntahan tidak menghalangi pernapasan. Bagaimana? Bisa anak-anak? Selanjutnya anak-anak, jika pakaian yang dikenakan korban terlalu ketat, kendurkan ya. Jika pakaian terlalu ketat, dikendurkan atau dilepas kancingnya. Ini dimaksudkan agar korban dapat bernapas dengan lega. Jika korban sudah siuman, beri minum air, gula, atau teh manis hangat. Jika korban tidak sadar, segera bawa ke pusat kesehatan terdekat. Ini dilakukan agar segera mendapatkan perawatan medis yang layak. Baiklah anak-anak, materi yang barusan kita pelajari itu tadi adalah langkah pertama ketika terjadi cedera. Langkah selanjutnya, jika kita tidak bisa menanganinya, langsung kita bawa ke klinik atau rumah sakit ya,
agar mendapatkan pertolongan medis yang layak. Selanjutnya, mari Ustadz akan berikan tugasnya. Silakan anak-anak kerjakan di rumah ya. Tugas yang pertama, silakan anak-anak melakukan pemanasan seperti yang Ustadz contohkan tadi, hitungan 2 kali 8 di video lalu dikirim ke dalam grup WhatsApp PJOK. Tugas yang selanjutnya, Ustadz akan memberikan soal ya. Soal yang pertama, sebutkan jenis-jenis cedera yang sudah kita pelajari hari ini. Yang selanjutnya, soal yang kedua, tuliskan secara singkat cara menangani cedera memar ya. Soal yang selanjutnya, sebutkan 3 jenis pendarahan. Lalu soal yang selanjutnya adalah uraikan secara singkat bagaimana cara menangani pendarahan hidung. Terima kasih, selamat mengerjakan, kerjakan di kertas lalu difoto dengan anaknya dan dikirim ke dalam grup WhatsApp PJOK. Terima kasih, salam olahraga bersama Ustadz Haris. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.